Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Sitilia Khalifah. Dan yang pastinya di channel aku ya, channel Sitilia Khalifah. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga kabarnya baik-baik aja, sehat selalu, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, buat yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Nah, pada kesempatan kali ini aku lagi di kebun ya teman-teman. Ini masih pagi dan aku pengen lihat-lihat kebunku ya teman-teman. Oh ya, di sini ini ada seledri ya, atau daun sop yang biasa digunakan untuk buat bakwan, buat sop, atau buat yang lain sebagainya. Ini masih kecil-kecil dan ini baru seminggu ditanam ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Nah, kalau di sebelah sini ini itu ada sawi hijau atau sawi caising ya teman-teman. Umurnya kira-kira masih ya 10 harian gitu. Dan di sini nih ada cabai rawitnya loh teman-teman. Nah, jadi ini ada 2 tanaman sekaligus ya di dalam satu bedeng ini. Itu namanya tepang sari ya teman-teman, bukan campur sari. Dirawat yang kemarin. Sebenarnya juga campurnya juga sama aja sih, kata ibu aku sama aja, tapi biasanya tuh kadang bilang campur sari atau tumpang sari seperti itu teman-teman. Jadi kemarin aku lupa dan udah terbuat thumbnailnya di situ ya. Mohon maaf. Nah, di sini seledrinya itu yang nanam tuh ibu aku ya teman-teman. Udah ada 10 bedeng. Jadi 10 bedeng ini yang satu lurus panjang ini bilangnya satu bedeng ya teman-teman. Jadi nyebutnya tuh bedengan seperti itu. Kalau di tempat teman-teman apa namanya? Silahkan di komen ya. Kalau yang ini masih kecil banget bibit seledrinya atau daun sopnya. Nah, kalau yang ini sawi caising juga ya teman-teman. Ini masih kecil banget. Kira-kira ini baru semingguan gitu kira-kira tumbuhnya, masih kecil sekali. Belum terlihat ya teman-teman. Jadi pada penyemaian sawi caising ini coba kita tabur-tabur aja gitu benihnya. Tapi jangan terlalu rapat ya teman-teman. Kalau terlalu rapat nanti dia batangnya kecil-kecil, jadi agak sedikit jarang. Jadi kalau agak jarang tuh tumbuhnya seperti ini hasilnya teman-teman. Nanti batangnya besar-besar. Nah, kalau kecil-kecil itu nanti bakalan susah kita memanennya. Lagi pula beratnya tuh juga agak berkurang dibandingkan batang yang besar-besar ya teman-teman. Nah, kalau yang ini selang, dan ini biasa digunakan untuk menyiram. Jadi kita nyiramnya tuh menggunakan selang seperti ini loh teman-teman. Dan biasanya aku yang narik selang di bagian sini. Jadi ini ada beberapa blok ya. Jadi kan di keluarga saya itu ada 6 orang. Satu orang tuh punya pokoknya ada, dia tuh khusus nyiram di bagian situ. Kalau sebelah sana lagi sebelah sana itu ayah aku yang nyiram ya teman-teman. Jadi udah dibagi-bagi ya, ibaratnya nih kayak usaha keluarga gitu. Jadi semua saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita menyusuri ke bagian yang lain. Ada apa sih di sana? Ikutin terus ya. Oh iya, untuk penyemaian sawi caising tadi setelah ditabur, lalu kita menaburkan pupuk
sudah semua selesai, baru kita siram. Seperti itu teman-teman. Nah, caranya cukup mudah bukan? Nah, nanti kalau sudah tumbuh kira-kira semingguan gitu, udah bisa ditaburin pupuk NPK atau Nitroponska atau pupuk cantik atau yang lainnya ya teman-teman. Jadi kalau di sini ayah aku menggunakan pupuk Nitroponska seperti itu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang berkebun seperti keluarga aku ini, khususnya menanam sawi jaisim, bisa menggunakan pupuk yang aku atau orang tua aku gunakan. Nah, kalau yang ini apa sih? Nah, kalau yang ini tempat penyemaian seledri teman-teman. Nah, jadi kami itu menyemai seledri seperti ini loh. Pertama-tama kita buat bedengannya dulu. Jadi dalam satu kampit itu kita buat 3 bedeng teman-teman. Nah, setelah kita tabur di bedengannya benih seledrinya, lalu kita berikan pupuk kandang. Nah, pupuk kandangnya jangan banyak-banyak, tipis-tipis aja seperti itu. Dan sebelumnya kita menyemai, kita basahkan dulu tanahnya, kita siram menggunakan selang atau air atau gembor atau apa aja yang teman-teman punya. Kalau di keluarga aku menggunakan selang, kita siram terlebih dahulu. Agar apa sih? Agar tanahnya itu lembab ya teman-teman. Jadi kalau tanahnya lembab akan mudah tumbuhnya seledri tersebut. Nah, setelah kita menggunakan pupuk kandang, lalu apa sih langkah selanjutnya? Lalu kita tutup menggunakan karung atau goni ya teman-teman. Nah, setelah itu kita siram dengan air sampai benar-benar basah agar cepat tumbuhnya, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau yang ini juga sawi hijau ya teman-teman. Jadi di kebun aku ini banyak banget menanam sawi hijau atau sawi jaisim. Nah, ini udah hampir panen ya teman-teman. Kira-kira ada semingguan lagi udah bisa panen. Sudah kelihatan besar dan kebetulan belum ada panenan, jadi nggak terlalu besar sudah kami panen. Seperti itu teman-teman. Nah, ini cuman pupuk 2 kali aja loh teman-teman. Pupuk Nitroponskanya sudah sesubur ini. Memang sih pupuk Nitroponska itu lebih mahal dibandingkan pupuk cantik, tapi dia emang hasilnya tuh emang bagus gitu. Tuh, daunnya tuh sangat empuk banget. Kalau kita buat tumis atau di sayur capcay, campuran capcay, enak juga loh teman-teman. Nah, enak bukan kalau kita lihat-lihat kebun ini, adem suasananya, enak mata memandang seperti itu teman-teman. Nah, kalau yang di sana itu ada rumah-rumah itu rumah kandang mesin ya teman-teman. Jadi kita nyiramnya menggunakan mesin. Nah, kalau yang sini, blok sini, ini juga sawi hijau teman-teman. Nah, sawi hijaunya itu lebih kecil karena nanamnya itu nggak barengan. Seperti itu teman-teman. Jadi setelah kita panen sawi hijau ini, kan rumputnya banyak nih di dalam bedengan ini. Kita randap dulu. Apa sih randap itu? Nah, randap itu tuh untuk mematikan rumput-rumput yang ada di dalam bedengan itu. Setelah rumputnya udah layu ataupun sudah membusuk, baru kita bajak kembali. Kita buat lahan kembali seperti itu teman-teman. Oke, kita lihat di bagian sana ya. Kalau di bagian sini, ini ibu aku yang nyiram ya teman-teman. Jadi
orang tuh memiliki selang satu masing-masing seperti itu. Nah, kalau yang ini juga sawi teman-teman, tapi masih baru ditaburnya, belum kelihatan. Jadi hampir 80% kebunnya ini sawi teman-teman. Ada juga sih menanam jagung tapi baru ditanam, belum tumbuh. Kita menanam jagung manis karena kalau jagung yang untuk ayam itu kurang diminati ya teman-teman. Jadi kita menanam jagung manis yang biasanya itu banyak orang suka gitu. Nah, kita perjalanan pulang ke rumah. Nah, jadi kenapa sih di kebun aku itu tidak menggunakan kincir tapi menggunakan selang? Karena pernah kami menggunakan kincir tapi mungkin pemasangnya kurang rapi atau gimana ya. Jadi beddingnya itu tidak basah sempurna gitu. Jadi kita menggunakan selang aja. Lagi pula kincir itu kemarin belinya yang second punya. Jadi ada yang muter, ada yang enggak gitu. Nah, ini kucing aku teman-teman, dia nyapa aku tadi. Tuh, dia lagi nunggu di sini. Biasanya dia tuh suka ngikutin aku gitu. Kalau lagi buat konten ya teman-teman. Ini udah di kebun duluan. Biasanya dia mau cari berburu gitu, mencari belalang, mencari apalah burung kayak gitu.